seiring berjalan waktu kan lo membuat satu IG platform namanya Meta Digital. Iya. Adakah keterkaitan Meta Digital dengan produk Meta gitu kan? Jadi apa yang membedakan antara konten yang ada di Instagramnya Ajazil dengan konten yang ada di Instagramnya Meta Digital? Kita kan AI ini kita gunakan sebagai alat aja, bukan sebagai pengganti. Kira-kira menurut lo aplikasi AI apa aja yang membantu untuk orang-orang untuk klasifikasi anak-anak SMA? Ada 5 aplikasi AI yang yang dirahasiakan banyak orang. Wah, lagi-lagi deh. Lo mau ngasih tips dan trik nggak? Jadi konten kreator digital itu harus seperti apa? Halo sahabat Kompas TV, kembali lagi bareng gua Rozi Effendi di program Kode. Nah, gua mau ngucapin dulu selamat tahun baru 2024 ya. Kayaknya ini episode perdana setelah tahun 2024. Apa ada kemarin ya? Salah gue hari ini. Ini terakhir ya. Ini yang kedua ya. Tapi nggak apa-apa, gue ngucap selamat tahun baru aja tahun 2024. Hari ini karena ini tahun baru, jadi kita mesti belajar suatu hal yang baru juga. Nah, siapa yang nggak tertarik belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan informasi konten digital? Nah, hari ini gue datangin pakarnya karena Doi adalah konten kreator yang suka membahas optimasi produk-produk digital. Terus kemudian dia juga suka kasih life hack buat kalian semua. So please welcome Bro Ajazil. Halo. Halo. Ini kalau lihat Instagramnya Ajazil nih yang follow udah 1 juta lebih ke atas. Iya. Menurut lo karena apa? Ya karena ini sih karena kadang ya life hack rahasia seperti itu kan. Kadang website rahasia yang gurumu nggak mau tahu, yang gurumu nggak mau mereka tahu gitu kan. Oh gitu. Kadang mereka mikir emang apa sih websitenya? Gitu kan. Iya. Atau jangan-jangan gurunya juga nggak tahu. Ya mungkin. Bisa jadi Bisa kan. jadi. Muridnya jauh lebih pinter dibanding gurunya gitu kan. Nah, jadi banyak yang menyesal juga gitu. Kadang ada yang komen, nyesel nih baru tahu konten sekarang. Mereka udah tamat kuliah atau gimana, udah kerja gitu kan. Dulu nggak ada nih kayak gini gitu. Nah, rame jadinya di betul. Situ. Jadi di kontennya Bro Ajas ini, gue manggilnya Ajas ya. Bronya Ajas ini selalu menawarkan atau memberikan knowledge terkait dengan optimisasi produk-produk digital yang bahkan orang nggak tahu kadang-kadang. Terus kemudian ada yang dapat mempermudah dan mempergampang pekerjaan seseorang. Betul. Mungkin pun sebenarnya ada yang tahu, tapi ya mereka diam-diam aja. Diam-diam aja gitu, nggak di-share gitu ya. Mungkin misalkan pas kita sekolah gitu kan, ada yang pintar gitu. Ya udah dia diam aja untuk diri dia sendiri. Untuk diri dia sendiri. Jadi ya saya sebutlah dirahasiakan banyak orang kayak gitu. Oke. Jadi mahal kontennya, itu kuncinya. Karena apa? Karena nggak semua orang tadi mau share kalau kata Ajas. Iya betul. Nah, apa sih sebenarnya yang sedang lo lakuin di konten digital lo sampai 1 juta followers, Bro? Berarti orang benar-benar membutuhkan informasi konten yang lo sampaikan. Sebenarnya saya perhatikan ya. Maksudnya kita nih maksudnya dari dulu sampai sekarang dan mungkin ke depan itu kita nih nggak jauh-jauh dari namanya teknologi. Betul. Jadi saya pikir dan saya rasa saya nih tahu nih tools untuk misalkan seperti dulu saat kuliah tools untuk alat untuk mengerjakan tugas ini untuk mengembangkan bisnis ini dan saya mikir kenapa nggak saya share aja gitu. Iya. Ya di situ ya mana tahu rame, mana tahu ada yang bermanfaat untuk orang ya syukur. Misalkan nggak ada juga ya udah untuk nothing tulus aja ya. Nothing tulus untuk ya saya pun misalkan saya lupa nyari konten saya sendiri kayak gitu kan. Kayak nulis di buku gitu kan. Oke. Nah, disitulah ya udah saya share. Ya alhamdulillahnya lama kelamaan ya banyak yang suka gitu kan, rame, banyak yang wah terima kasih Bang gini saya terbantu seperti ini. Ya saya juga kaget sebenarnya. Karena ternyata bermanfaat bagi banyak orang. Bermanfaat sampai yang banyak nge-follow dalam 1 bulan itu ya mungkin ada sampai 100.000 followers selama 4 bulan gitu. Sampai ya udahlah daripada saya maksudnya saya buat gimmick apa segala macam, mending ya udah saya buat aja konten lagi yang penting bermanfaat lah untuk orang mau dalam. Tapi lo nggak ngerasa itu clickbait ya? Itu nggak ngerasa clickbait? Kayak ada nggak orang yang ngomong, ala ini juga gue tahu gitu? Iya clickbait. Jadi kayak website rahasia untuk apa? Sebenarnya nggak terlalu rahasia ya. Iya. Tapi mungkin
ya teman yang tahu ini ya mungkin pun yang komen tahu, gitu. Yang komen itu alah gue juga tahu katanya. Ya dia nggak ngasih tahu ke teman dia. Tapi kan kita nggak bisa mukul semua orang tahu. Ya, kan? iya, mukul rata semua orang tahu pasti ada juga orang yang nggak tahu. Sehingga ya sah-sah aja kalau Bro Ajas mau ngomong itu rahasia gitu ya. Mungkin itu rahasia bagi sebagian orang gitu ya. Tapi seiring berjalan waktu kan lo membuat satu IG platform namanya Meta Digital. Iya. Adakah keterkaitan Meta Digital dengan produk Meta gitu kan? Enggak sih. Saya ngambil nama Meta sebelum Meta Digital saya buat sebenarnya namanya itu apa? Simple Digital. Simple Digital. Kayak merek laundry ya, Simple Laundry. Jadi ya digital itu simple dan nggak ribet kayak gitu kan. Oke. Jadi tapi saya lihat kurang asik aja itu namanya kan. Jadi dapatlah inspirasi ya. Sebenarnya ada inspirasi dari game, terus dapat juga inspirasi dari Meta juga sebenarnya. Mikir kenapa sih orang ini buat nama Meta gitu kan? Oh mungkin ya kita lihat aja sekarang kita nih nggak jauh-jauh dari namanya platform mereka. Facebook, Instagram atau apalah gitu kan. Semuanya ya mereka pun berusaha kayak ngebuat kita ini menggunakan platform mereka. Platform digital, oke. Jadi apa yang membedakan antara konten yang ada di Instagramnya Ajazil dengan konten yang ada di Instagramnya Meta Digital? Atau jangan-jangan Meta Digital bukan konten kreator? Maksudnya Meta Digital? Meta Digital sama Ajazil itu yang membedakannya apa? Sebenarnya sama sih. Sama ya? Maksudnya Meta Digital, ya Ajazil yang punya. Yang membuat kontennya, konten kreatornya ya. Dia yang punya, dia yang ngebangun dari nol sampai saat ini ya si Ajazil itu. Lalu Meta Digital ini nantinya berkembang menjadi produk-produk yang punya berbagai services ya? Ya, lebih kayak sebenarnya saya belum ada kepikiran untuk ke service sih. Lebih kepikiran saat ini untuk kayak ya semua kebutuhan kayak membantu serba digital itu ada kontennya saya tuh ada gitu kan. Untuk keseharian, untuk one stop services. Iya. Gitu. Digital one stop services. Nah, ya untuk servis-servisnya mah saya mikir belakangan aja lah nanti juga ketemu. Tapi Jas, sebelum lo ngasih informasi ke orang-orang tentang aplikasi-aplikasi itu, sebenarnya lo try dulu nggak sih? Iya, aku sih awalnya sebelum dikontenin ya harus dicoba dulu pastinya. Lo coba dulu ya. Di situ kan aku cari tahu dulu gimana sih cara kerjanya, bergunanya, maksudnya cara menggunakannya gimana gitu kan. Terus aplikasi ini cocoknya untuk siapa seperti itu. Karena saya juga nggak mau juga kalau misalkan kadang maksudnya tanpa lo menginformasikan sesuatu yang saya pun nggak tahu gitu. Nggak pernah coba. Jadi ujung-ujungnya itu bakal jadi bumerang juga buat saya kan kadang. Berarti banyak banget dong lo subscribe feature-feature atau aplikasi ya? Iya. Hanya untuk lo coba? Hanya untuk saya dicoba gitu. Dan ya kadang misalkan berbayar saya bayar. Gue lagi membayangkan tagihan Play Store sama App Store-nya dia berapa. Tapi iya itu di situ kan ada caranya juga kan. Misalkan subscribe katanya. Iya di saat itu maksudnya subscribe selama 7 hari gratis kan. Iya. Iya kita gunain selama 7 hari. Cara gue juga bro. Ya sebelum 7 hari kita subscribe ya kan. Iya. Bisa juga tapi lo juga di endorse oleh produk itu kan. Mungkin. Oke. Tapi bro lo mau kasih tahu sesuatu nggak? Sekarang kan banyak orang yang punya ketergantungan dengan produk-produk digital yang lo sampaikan. Iya. Apalagi sekarang lagi ramai-ramai tentang artificial intelligence. Betul. Nggak usah mana-mana kayak ChatGPT misalnya gitu kan orang mempergampang pekerjaan. Tapi juga ada orang yang belum sesempurna itu menggunakan atau memanfaatkannya. Iya betul. Jadi buat teman-teman yang menggunakan teknologi terutama AI ya kan. Jadi ya saya utamakan kita tuh ya di saat kita menggunakan teknologi AI itu kita juga harus mengetahui nih, maksudnya cara kerjanya seperti apa, hasil yang diberikan mereka itu apa gitu. Sejauh apa ya? Kita juga jangan sampai kayak menerima tok gitu doang, macam jadinya copy paste gitu lah. Copy paste ya. Kita kan AI ini kita gunakan sebagai alat aja, bukan sebagai pengganti. Kalau alat aja bukan pengganti. Iya, sebagai alat untuk seperti misalkan alat untuk membantu kita mengerjakan tugas, bukan
sebagai pengganti menggunakan kita mengerjakan tugas ya. Kalau misalkan sebagai pengganti ya kita yang digantikan berarti dong. Iya dong, betul. Berarti ya tetap harus ada human touch-nya ya. Iya, seperti ya ke kreativitas kita, terus ya berpikir kritis lah. Maksudnya, wah ini hasilnya nggak benar nih. Kadang ya emang yang hasil keluar dari AI atau apa itu nggak kurang dan feel-nya nggak dapat gitu. Feel-nya nggak dapat. Ya terasa misalnya ya tulisan robot ya ini robot mah gitu. Jadi menurut lo secanggih-canggihnya teknologi AI, kalau nggak ada human touch-nya, nggak ada supervisi dari manusianya sendiri, itu tetap feel-nya nggak dapat. Feel-nya nggak dapat. Itu tetap robot, terasa. Mau dari penulisan, pengeditan, mau musik yang diciptakan dari AI itu pun feel-nya terasa itu dari robot. Nah, kita ngomong tentang aplikasi AI-nya. Nih biar teman-teman dapat tahu nih gambarannya di Sahabat Kompas TV. Kira-kira menurut lo aplikasi AI apa aja yang membantu untuk orang-orang untuk klasifikasi anak-anak SMA? Tuh. Oke. Anak SMA tuh kebutuhan buat apa sih? Buat ngerjain tugas, belajar. Ya. Terus ya pastinya lebih ke tugas sih. Tugas ya. Terus ya belajar yang lebih, misalkan di sekolah ya kan tergantung kurikulumnya kan. Mana tahu mereka ingin belajar yang lebih. Banyak tuh AI yang bisa digunakan. Salah ini ada 5 aplikasi AI yang yang dirahasiakan banyak orang. Wah, lagi-lagi deh. Dan dibuka di kode. Itu ada namanya yang pertama ada, ini rekomendasi dari saya ya. Maksudnya yang Oke, kita ngomong 5 rekomendasi Ajazil. Yang dirahasiakan oleh orang banyak tapi di-share oleh Ajazil di sini. Itu yang pertama tuh ada namanya Praktika App. Praktika App. Itu di situ bisa teman-teman, maksudnya kayak teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris, itu kita bisa belajar bahasa Inggris sama AI. Sama avatar AI. Avatar AI. Avatar AI adalah? Ya, seperti saya sama abang nih ngobrol bahasa Inggris, tapi abang nih AI gitu. Dia ngobrol seperti real time dengan bahasa Inggris. Jadi kita bisa learning, belajar bahasa Inggris conversation gitu ya? Iya, conversation, memperlancar. Jadi nggak perlu takut salah ya, Beb? Kadang kan misalkan... Beb. Kadang kan kita misalkan sama guru lah gitu kan. Walaupun kita mau belajar tapi ada agak canggung takut gitu kan, salah apa sekali. Ini semua ya jadi bebas saja. Jadi apa yang kita tanyakan... Apa namanya? Gue juga harus tahu nih. Apa tadi? Praktika App itu... ada di Play Store juga, di App Store. Oke. Terus? Jadi ya apa yang kita tanyakan dijawab. Misalkan ada conversation kita yang salah nanti diperbaikin. I see. Pokoknya ada grammar yang salah nanti dikasih tahu. Jadi enak aja gitu. Berbayar nggak? Berbayar sih. Maksudnya bisa digunakan gratis juga. Tetapi itu batasnya 3 menit. Ya kita nggak bisa ini juga ya. Maksudnya ini kan produk orang ya. Iya. Jadi ya bisa juga ini juga. Nggak apa-apa, kalaupun berbayar menurut gue worth it sih. Iya. Ya terus? Terus ada namanya Colearn. 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 Itu dia bisa membantu kita untuk pelajar ya. Dengan foto doang bisa menghasilkan, maksudnya dengan foto doang bisa menyelesaikan tugas-tugas kita. Contohnya seperti tugas matematika, fisika, kimia itu misalkan kita bingung nih, maksudnya kurang paham juga dengan pelajarannya ya, kita bisa minta bantu, tinggal fotokan nanti AI-nya langsung jawab secara otomatis ini apa. Tapi ya disitulah maksudnya kita harus ada pengawasan juga di situ. Maksudnya kita juga harus jangan ambil copy paste doang gitu kan. Kadang ada yang banyak yang nakal-nakal ya seperti itu, dia menggunakan AI ini sebagai pengganti bukan sebagai alat gitu. Itu sih yang sangat disayangkan gitu. Itu untuk anak SMA nih, AI website yang cocok dipelajari untuk anak kuliah. Itu ada namanya Gamma. Ini bukan aplikasi sih, lebih ke website. Tapi sebenarnya nggak jauh beda sih. Ada namanya Gamma.app. Ini Gamma.app ini bisa membuatkan kita tuh presentasi secara otomatis. Jadi ya misalnya pertanyaan gue, aplikasi-aplikasi kayak gitu nggak dipromosin apa gimana sih? Sehingga orang nggak banyak tahu?
satu mereka nggak juga mempromosikan, dan satu juga ya kita juga kurang banyak nyari. Oke. Nggak banyak explore ya? Nggak banyak yang explore, dan ada yang tahu ya udah keep silent aja. Untuk dia aja. Apa yang dia kasih tahu kok. Jahat loh ya semuanya ya. Nggak mau bagi-bagi loh ya gitu ya. Karena menurut saya teknologi itu emang keren sih. Kayak Iya. mempermudah keseharian kali. Tapi saking itu ya dia diam aja gitu. Oke, Gamma.app apalagi? Gamma.app, terus ada Gamma.app tadi buat ini presentasi. Gamma.app untuk pembuatan presentasi. Jadi di situ kita hanya ngasih teks aja kan, ngasih teks judul presentasi apa yang mau kita buat, terus nanti AI-nya langsung ngebuatkan dari A sampai Z. Maksudnya isinya desain template presentasinya seperti itu. Tapi di sini pinter juga sih Gamma. Saya rekomendasikan menggunakan Gamma.app ini apa ya? Karena kan kita kan kebanyakan orang nggak semuanya bisa desain gitu kan. Banyak yang punya materi tapi mikir untuk desain presentasinya sampai 1 jam kayak gitu. Ya mungkin dengan Gamma.app ini bisa membantu kita nggak usah mikir lagi untuk desainnya. Tinggal taruh aja materinya, dia yang desain. Atau misalkan ada dibantu lagi sama AI-nya tambahan atau gimana, ya bisa ditambahkan seperti itu. Oke, gue catat Gamma.app. Apalagi nih gue juga jadi belajar nih. Gamma.app, terus ada mungkin Perplexity namanya. Perplexity. Nama lu juga susah-susah sih. Gimana orang jadi pengen well known gitu. Perplexity.ai itu sebenarnya nggak jauh beda sama ChatGPT, tanya jawab seperti itu kan. Tapi bagusnya Perplexity ini untuk mahasiswa, karena setiap apa yang kita tanyakan kita bisa pilih jawaban ini model dari mana. Dari YouTube kah, dari artikel kah, dari Wikipedia atau lainnya. Jadi referensinya ada gitu. Jadi kita bisa milih. Kalau ChatGPT kan random, dia ngambilnya dari mana aja, dan datanya mungkin data lama gitu. Jadi kita kadang banyak yang ngeluh juga kurang bagus. Oke. Nah, tadi kuliah. Nih yang gue tunggu-tunggu. Kalau untuk orang kerja apa nih? AI atau website yang lo rekomendasiin untuk membantu pekerjaan seseorang? Mungkin paling powerful untuk pekerjaan itu ya ada namanya meeting.ai. Meeting.ai. Jadi dia bisa mewakili kita meeting? Iya. Hah? Iya. Sumpah lo? Iya, jadi ya mungkin misalkan pas meeting kita bisa sambil tidur dan AI-nya nanti bisa ngerangkumin semua hasil. Buat notulensi gitu? Iya, notulennya, poin-poin penting dari meetingnya bisa dibuatkan. Meeting.ai, gue penasaran deh. Gue langsung aja nih buka. Kadang kan kita saat meeting kan kadang misalkan nulis atau ngetik itu ketinggalan atau kecepatan atau kurang jelas suaranya seperti itu. Jadi ya pakai ini meeting AI ini ya udah kita sambil main HP juga aman-aman aja, nanti AI-nya yang ngatur. Tapi gue yang dimarahin bos gue abis itu. Kayak lo gak fokus ya. Sekarang aja aturan kantor harus nyalain kamera bro. Kalau lagi meeting, aduh ada-ada aja. Terus apa lagi? Mungkin yang powerful lagi? Itu sih untuk pekerjaan ya. Yang lainnya seperti untuk apa? Ada juga Copy.ai namanya. Copy.ai itu bisa buat kopi di pantry apa gimana? Ya sebenarnya lebih ke konten ini sebenarnya sih. Ya, tapi nggak jauh-jauh juga pasti dari pekerjaan kan, seperti untuk sosial media. Nanti dibuatkan bisa pembuatan artikel, terus copywriting untuk iklan atau produk itu Copy.ai. Copy.ai. Itu kata-kata sama sebenarnya, nggak jauh beda sama ChatGPT, tapi kata-katanya lebih bagus, maksudnya nggak terlalu robotik kali, nggak terlalu robot lah dari. Kalau ChatGPT kan terlalu belak-belakan kali, menurut saya terlalu belak-belakan kali, robotnya kerasa gitu, feel-nya kerasa ini robot gitu. Tapi kalau Copy.ai ini agak sedikit bagus, sedikit ini ya, ada manusianya lah. Baik. Copy.ai. Jadi itu tadi yang kalau ini dia nggak mau rugi banget sih. Dia bilang kalau digital marketing. Ya, untuk digital marketing, konten kreator ya.
Ada namanya itu Predis.ai. Predis.ai? Predis.ai. Itu dia dari teks bisa buatkan kita semua konten. Hah? Semua konten. Mau dari misalkan konten di Instagram seperti foto. Ya. Misalkan buatkan saya konten digital marketing untuk pemula. Nanti dibuatkannya situ kita fotonya, dibuatkan kursornya yang kursor panjang seperti itu kan. Terus dibuatkan juga videonya. Captionnya kita dibuatkan, hashtagnya kita juga dibuatkan. Anjir enak banget ya. Itu Predis.ai namanya. Gue gak perlu hire karyawan kali ya? Nah, tapi kan itu kan dia apa ya? Setelah saya lihat ya hasilnya sih robot sekali gitu. Tapi ya itulah harus ada sentuhan dari kitanya kan. Supervisi lagi ya. Kita kembangkan lagi atau segala macam. Nah lo nih kayaknya kayak jadi bank data ya. Bank data AI apa aja yang bisa dipakai sama orang. Jadi nggak perlu googling. Langsung tanya aja ke Ajazil. Pertanyaan gue adalah lo diundang sebagai pembicara. Lo ditanya juga apa aja aplikasinya iya. atau lo ngasih tips-tips lain lagi? Iya, di situ saya diminta untuk maksudnya mempresentasikan cara memaksimalkan AI untuk mahasiswa seperti itu. Ya udah saya kasih tahu aja maksudnya aplikasi apa aja. Lo nggak diomelin tuh sama dosen-dosennya? Mas ini malah nyuruh anak-anak saya jadi pemalas gitu. Kayaknya sengaja maksudnya pas saya pembicara dosen-dosennya udah kayak tinggal yang penontonnya tinggal mahasiswa, pelajar, berarti dosennya udah ini yang terakhir saya gitu. Jadi di situ saya pun bebas juga kan. Bebas saya ngomong di situ. Gue sih kalau jadi dosennya insecure ya. Jadi lo kalau di Instagram lebih banyak ngasih tips dan trik berdasarkan pertanyaan dari netizen apa lo pikir sendiri? Lebih nyari. Ya dari pertanyaan juga saya ladenin juga terkadang, tapi saya utamakan saya nyari karena kan teknologi ini kan yang terbaru pasti. Mana tahu, soalnya kalau misalkan komen ya terkadang mereka yang nanya yang lama itu. Iya. Misalkan saya menyari kan, oh ini yang terbaru nih harus saya share kayak gitu. Dan ya emang misalkan yang terbaru saya share itu ya syukurnya rame, emang banyak yang kaget gitu. Wah, AI makin menggila katanya. Iya. Just tapi gue tuh penasaran deh sama background lo tuh, memang background lo tuh dari seorang IT atau programmer atau apa? Nah, apa lo cuma sekedar hobi aja ngulik-ngulik begini? Sebenarnya lebih ke hobi sih. Dan kalau misalkan jurusan saat S1 itu beda jauh sebenarnya. Apa jurusan lo? Jurusannya linguistik, tentang bahasa. Oh. Tentang bahasa. Nah, di S2 inilah saya kayak seperti ya saya mendalamin lagi, jadi saya ngambil seperti ilmu komputer seperti itu. Jadi akhirnya lo benar-benar mendalami itu di S2. Iya, S2 karena jadi dan saya kenapa mengambil tentang teknologi ini ya menurut saya emang pas saat kuliah saya banyak terbantu nih dengan teknologi. Kenapa nggak saya sharing aja, dan saya juga sangat interest ke bidang seperti bisnis, digital marketing seperti itu. Jadi di situ saya belajar, di situ juga kenapa saya sharing juga gitu kan. Sekalian jadi seperti menurut saya lebih daya ingat lebih kuat seperti itu sih. Jadi lo recall juga kan? Iya, sekalian betul. Buat recall gitu, keren-keren. Jadi ini berbagai kontennya, tapi lo jago juga ya mengemas konten. Memang lo basicnya digital marketer kali ya? Iya, karena saya suka. Jadi saya terus emang seperti sering-sering mengolah nih konten seperti apa sih bisa membuat orang nih lama gitu di konten kita gitu. Oke. Nah, kalau ada orang yang mau ngikutin jejak lo nih sebagai seorang, ya kita jangan anggap sebagai kompetitor lah. Iya. Kalau ada yang lo mau ngasih tips dan trik nggak? Jadi konten kreator digital itu harus seperti apa? Jadi konten kreator digital itu sih harus apa ya? Kita sih harus banyak riset sih. Ya. Riset, mencari. Maksudnya
riset dan kolaborasi. Ya. Kolaborasinya bukan kolaborasi orang ke orang, tapi kolaborasi seperti misalkan alat ini ditambah dengan alat ini. Jadi jangan terpaku dengan satu teknologi aja, tapi gimana menggabungkan antara teknologi satu dengan teknologi lain. Terus misalkan risetnya jangan hanya berpatokan, misalkan ada yang riset dengan TikTok seperti itu. Cobalah riset ya semua platform diriset. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube dan itu ya digabungkan. Bro, ada AI tentang SEO nggak sih, Bro? Ada. Apa namanya, Bro? Biar gue gampang nih. Ada sih, tapi saya lupa itu. Oh iya, nanti kita ngobrol di belakang ya. Oke. Itu kadang pernah saya upload juga tentang SEO, macam 5 life hack SEO yang dirahasiakan banyak orang. Itu di situ AI semua. Ya nanti lu buat kontennya deh, ntar gue lihat ya. Fungsinya seperti dia ngebuat artikel gitu kan. Artikelnya itu udah sesuai sama SEO belum? SEO, apa yang lagi banyak dicari sama orang lain? Banyak dicari sama orang lain. Terus misalkan kita butuh SEO untuk landing page kita, nanti bisa dibantu. Maksudnya kan dibantu keyword-keyword yang ini bisa ngebantu lo deh kalau buat caption atau buat judul gue ini buat program kode. Nanti kita tunggu konten dia tentang SEO, AI SEO. Wah. Dan semuanya udah ada kan, untuk YouTube juga udah ada, untuk apa. Tapi ya menurut saya dari semua hasil yang udah saya coba itu ya tetap ada pengaruh kita juga di situ untuk mengembangkannya. Ya. Nah, menurut lo kan nggak semua aplikasi atau apps atau teknologi lah yang layak dan pantas untuk dipelajari gitu ya. Betul. Bagaimana membedakan kedua hal ini gitu? Sebenarnya ya kita nih aplikasi atau website ya pastinya kita gunakan sesuai yang berguna untuk kita lah. Jangan sampai pula kita seperti misalkan banyak orang yang menggunakan voice cloning gitu, seperti voice cloning. Ya lagi rame ya di masa pemilu ini lebih rame lagi. Ada yang seperti itu, voice cloning, menggunakan voice cloning yang enggak untuk kebutuhan mereka, kadang untuk ngeprank orang. Nih maksudnya, ini Pak Jokowi ngomong sama aku nih. Padahal itu voice cloning. Pak Jokowi ngomong pakai bahasa Cina. Betul. Itu kan rame juga kemarin itu kan. Itu kan ada. Yang lagi rame lagi Pak Soeharto bisa hidup lagi. Iya ada. Itu kan dia dari foto bisa bergerak fotonya seperti itu. Ya seperti itulah ya. Jangan kita menggunakan AI ini atau aplikasi ya enggak kebutuhan kita lah. Jadi kayak cuman iseng-iseng doang atau apa. Kecuali misalkan untuk kebutuhan konten, untuk kebutuhan kerja, ya sebagai alat untuk membantu lah pekerjaan. Bukan sebagai alat untuk ya menipu atau menebarkan informasi palsu seperti itu sih. Jadi menurut lo gunakanlah teknologi berdasarkan kebutuhan lo sendiri gitu. Dan jangan buat kebutuhan untuk menipu atau orang lain. Palsu lah. Nggak bagus juga kan. Karena dan sangat disayangkan ya banyak yang percaya tentang hal itu ya. Orang karena banyak percaya tentang hal itu ya karena nggak tahu tentang AI ini. Seperti itu sih. Lo ngasih edukasi nggak sih ke orang bagaimana membedakan apa yang dihasilkan oleh teknologi AI dengan tidak dihasilkan? Misalnya kayak itu tadi, kayak cloningan suara gitu. Iya, betul. Gimana cara membedakan ini cloningan suara atau enggak gitu? Cara membedakannya pasti feel-nya, maksudnya misalkan orang musik atau apa itu kan dia tahu tuh model suaranya yang asli itu seperti apa kan. Misalkan robot itu kadang ada serak-seraknya gitu dikit dia. Iya. Tapi lo ngasih edukasi itu di Instagram lo? Belum sih. Belum. Lebih masuk ke edukasi itu nanti saya masuk ke YouTube aja sih. Soalnya terlalu pendek ini. Misalkan di Instagram kan reels paling 1 menit berapa 1 menit, gitu kan. Jadi lebih puas yang mengedukasinya itu di YouTube. Yang panjang terus kita kasih tahu seperti bla 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 seperti itu sih. Kita nantikan lagi. Iya. Oke. Jadi tahun ini pastilah. Tahun ini. Jadi lo tuh udah punya YouTube channel lo sih? Udah punya, tapi isinya masih video pendek doang. Video pendek. Apa yang ada di Instagram lo tuh di situ. Mirroring doang. Mirroring. Tips dan trik aplikasi yang harus ada di handphone Android apa aja? Wah, lu rasis banget. Ya ada iPhone. Ada. Oh, ada. Ya udah di handphone aja. Emang dibeda-bedain ya? Iya. Handphone deh. Kalau handphone ya misalkan untuk WhatsApp misalkan.
Misalkan kadang kan banyak, maksudnya kadang kita banyak teman-teman yang ngechat tiba-tiba ngenarik, ngechat tiba-tiba ngapus. Kadang sampai kita pun ngebacanya belum sempat gitu. Tuh gue bete banget tuh orang begitu. Kayak apa sih masalah hidup lo sampai lo delete message sebelum gue baca? Nah mungkin teman-teman butuh untuk kayak walaupun ditarik sama mereka kita bisa tahu tetap. Oh ya? Itu ada aplikasi, ada namanya WAMR namanya. WAMR. Nanti ya misalkan ditarik pesannya kita masih bisa ngelihat seperti itu. Terus padahal sekarang WhatsApp bisa diedit ya? Bisa edited gitu. Ada juga itu template-nya. Ada websitenya yang menyediakan template WhatsApp, template chat Instagram gitu. Saya pernah sharing juga, maksudnya jangan pernah percaya lagi sama screenshot seperti itu. Karena bisa diedit. Bisa dibuat dari chatnya, gambarnya, namanya, jangan jamnya. Pernah percaya lagi sama screenshot. Padahal kemarin yang buktiin selingkuh juga pakai screenshotan. Ya. Kalau itu kayaknya nyata kayaknya. Kayaknya itu beneran itu. Aduh, nah ada apa lagi? Soalnya kalau untuk aplikasi kan ini ya maksudnya beda lagi untuk anak SMA, untuk kuliah ya. Lebih ke ini sih ya, misalkan kalau di saya sih pribadi ya. Misalkan saya pribadi konten kreator, saya butuh kayak aplikasi ada namanya ngedit, CapCut yang mudah lah untuk digunakan untuk pemula, nggak pusing-pusing. Terus CapCut, ada Canva, ya yang simple-simple. Kalau misalkan yang itu bantuin gua banget sih. Iya betul, untuk desain ya enak juga kita gunainnya kan. Terus VN gitu ya. VN. Terus kalau misalkan seperti aplikasi-aplikasi rahasia itu seperti nggak tahu ya, itu kebutuhannya masing-masing juga sih. Seperti misalkan ingin memantau, ada orang tua ingin memantau anaknya. Ada aplikasi tersendiri yang bisa, maksudnya bisa. Apa tuh? Jangan mantau anak deh, mantan-mantan. Iya, nggak jauh beda sih sebenarnya. Mantau ya, mau mantau anak, mantan atau apa bisa aja sih. Oke. Itu ada namanya AirDroid parental gitu. Android parental. AirDroid parental. Jadi di situ kita bisa kayak screen mirroring, ngelihat aktivitas dia lagi main apa. Record suara dia sedang bicara apa. Anjir. Lo takut gak sih? Kalau ke anak sih gak apa-apa ya. Tapi kalau ke mantan agak bahaya. Iya, tapi jangan. Karena AirDroid parental control yang sebenarnya untuk orang tua. Orang parenting buat pengawasan anak ya. Bisa cek lokasinya lagi di mana. Nge-track lokasinya dia kemana aja gitu. Bisa tahu kalau dia beli gorengan 3 bayar 2 gitu ya. Oke. Kalau di laptop, Bro? Kalau di laptop sih apa ya? Sama lah nggak sih? Sama aja sih basicnya. Maksudnya untuk kegunaan masing-masing juga kan beda-beda ya. Kalau saya ya sama aja untuk pengeditan, untuk desain apa segala. Untuk programmer pasti butuhnya kayak software untuk program, untuk misalkan pekerjaan pasti untuk meeting atau apa gitu kan. Ya sama sih untuk mahasiswa juga. Jadi untuk seseorang yang menguasai begitu banyak teknologi AI, teknologi digital, produk-produk digital lainnya, menurut lo di saat Gen Z sekarang yang katanya identik dengan hal-hal yang berbau dengan instan gitu ya, bijaknya seperti apa sih memanfaatkan teknologi ini? Mungkin juga lo bisa ngomong bahaya AI ke depannya seperti apa? Ya, bijaknya kita menggunakan AI ini ya itu yang seperti tadi, maksudnya AI ini kita gunakan sebagai alat ya, bukan sebagai pengganti. Iya. Jadi apapun yang kita kerjakan ya gunakan AI ini untuk alat, untuk membantu. Ya, dan hasilnya harus kita masukkan, maksudnya seperti pemikiran kritis, maksudnya seperti kepribadian, pemikiran pribadi kita lah, maksudnya analisa seperti itu kan. Ya. Soalnya kan AI ini kan emang bagus dia dalam pengolahan data, terus analisis pola gitu. Disitulah peran kita, maksudnya yang mungkin AI itu masih kurang, seperti kreativitas, terus pengambilan keputusan. Emang AI sudah bisa mengambil keputusan, tapi masih kurang tepat
Oke. Lebih tepat manusia. Oke. Juga bijak dalam menggunakan AI juga bijak seperti ya itu kita juga dalam menggunakannya ya kita harus inilah ya seperti nggak jauh-jauh sih kita harus apa yang diberikan ya kita analisis lagi kita campur tangan lagi lah. Jadi menurut lo bahayanya AI ke depan ada nggak? Bahayanya AI sih seperti yang sekarang kita lihat itu kalau sekarang kan ini seperti pemalsuan informasi palsu, voice cloning, apalagi sekarang itu ada wajah pun udah bisa diganti kan, wajah, gerak bibir, mata juga bisa udah diganti, bisa kita nutup mata seperti ini bisa dibuka di semua AI-nya. Bahkan bisa menghidupkan orang yang udah tiada gitu ya. Iya, bisa bergerak apa segala macam. Oke. Itu juga sama apa sih? Krisis privasi. Karena semakin bagusnya AI itu mereka itu butuh data. Data siapa? Datanya kita semua. Betul. Gue baru nggak nih. Semakin bagus AI berarti dia butuh data. Karena mereka menyerap data ya. Ya, mereka mengolah data. Karena AI ini kan maksudnya mereka kan sebagai pemecah masalah. Ya, bagaimana mereka tahu masalah manusia? Kalau dia nggak punya datanya. Nggak punya data. Betul. Pasti mereka ngambil data seperti apa yang pernah kita cari, apa yang sering kita tonton, sering kita ya itulah sering kita cari, sering kita tonton, sering kita dengar. Itulah semua dari situ datanya. Seperti itu sih. Oke, wah, jadi keren. Untuk privasi ya kita harus pelajari dulu sebelum menggunakan AI, kita pelajari dulu. Dan semakin canggih teknologi maka semakin harus kita jaga privasi kita sebaik-baik mungkin ya. Penggunaan privasinya seperti apa, jangan sampai penggunaan privasi menggunakan AI ini sampai ke maksudnya seperti udah keseluruhan kita lah di situ gitu. Jangan sampai. Bahkan benar-benar ada cloningan kita 100% jangan-jangan gitu ya. Bisa jadi misalkan 100% kehidupan kita di situ, ya udah kita nih udah hilang aja gitu. Udah AI aja yang menggantikan. Jadi kan ada. Gue mau jadi ubah private nih Instagram gue, jadi takut gue. Jadi kan itu kan ya salah satu keburukan AI kan ya semacam seperti sekarang ini aja udah banyak pekerjaan yang digantikan oleh AI. Seperti data analisis sudah sebagian digantikan. Terus saya pernah lihat konten juga di perkebunan itu Bang, dia udah nggak menggunakan manusia saat panen. Udah nggak menggunakan manusia saat AI panen. bisa metik daun teh? Dia ini perkebunan apel. Jadi itu udah menggunakan drone sama data sensor. Jadi saat misalkan di sensor udah panen gitu kan, dipetik, dimasukin udah. Dan itu lahannya lebar seperti itu saya lihat. Saya mikirnya berapa pekerjaan yang hilang di sini gitu kan. Iya. Seperti itulah dampak buruknya. Jadi untuk mencegahnya ya kita harus tetap fokus di bidang yang ingin kita kembangkan, terus tetap berpikir kritis, sama kreativitas kita harus ditambahkan dari hasil AI yang kita dapatkan seperti itu. Dan yang lebih penting jangan kalah pinter sama teknologinya. Manusia harus lebih pinter dong dari teknologinya. Dan biar kita juga nggak ketinggalan, ya kita juga harus berkolaborasi dengan AI ini. Dia dengan cara kita tambahkan kreativitas kita. Menurut saya, misalkan kita tambahkan kreativitas, mungkin hasilnya 100% sih. Oke. Keren, thank you banget Mas Ajazil udah main di podcast Kode Kompas TV. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan pada hari ini ke sahabat-sahabat Kompas TV. Sahabat Kompas TV jangan lupa disaksikan juga konten Kode Kompas TV yang lainnya. Saya Rozi Effendi, pamit.